Saya mulai ya untuk asistensi diskusinya. Jadi saya mulai dari PKTA ACP dulu aja ya. Jadi yang sudah mengumpulkan di classroom itu beberapa sudah saya koreksi, tapi ada yang belum juga. Nah, coba ini saya bahas apa yang udah ngumpul ya, yang udah ngumpul di classroom. Jadi gini nih, kebanyakan itu permasalahannya adalah di ini coba tak share screen dulu bentar. Oke, udah muncul ya teman-teman ya, yang saya share screen ya. Sudah, Pak. Sudah ada. Udah ya, oke deh. Coba coba saya coba bahas dari misalkan punyanya Mas apa nih Mas Ahmad Faris. Ada nggak orangnya di Zoom? Barangkali kalau ada Ada, Pak. Ada ya Mas Ahmad Faris Toha ya. Nah jadi gini apa ini buat semuanya ya. Jadi yang meskipun ini yang saya bahas punya Mas Ahmad Faris Toha, tapi ini maksud saya yang yang saya maksud adalah untuk semuanya gitu. Jadi semuanya tolong diperhatikan. Pertama adalah Mas Mas Ahmad dan teman-teman yang lain itu harus memastikan bahwa tidak ada typo ya. Jadi halaman judul itu jangan sampai ada typo. Kemudian, nah ini apa spasi ya, spasinya itu harus dipastikan lagi spasi. Cek panduan ya. Apakah dia itu satu spasi, apakah dia itu satu setengah. Nah, terus jangan sampai kata-katanya itu terputus. Nah, ini kayak misalkan terputus ini menggunakan pendekatan arsitektur perilaku kan terputus ya. Ini kalau bisa disambung gitu. Jadi terus jangan sampai apa namanya terputus lagi misalkan perancangan sekolah menengah. Nah, terus pertamanya di bawah itu kan terputus. Nah, itu dihindari ya kayak gitu-gitu ya. Nah, perancangan sekolah menengah pertama negeri 10 nah, ada kata-kata di-nya juga. Jadi ada judulnya ditambah di apakah dia di kabupaten, apakah di kecamatan atau di kota. Nah, di mana? Terus Purwokerto gitu ya. Purwokerto itu apa, Mas? Kabupaten, kecamatan, Kota. kota. Nah, itu dilengkapi ya. Kota Purwokerto misalnya gitu dengan pendekatan ya. Jadi menggunakannya diganti dengan kata dengan menggunakan dengannya diganti ya dengan pendekatan arsitektur perilaku gitu. Nah, terus kemudian ini ya. Jadi semua teman-teman ya gunakan template yang sudah saya share ya, share yang saya share di WhatsApp grup itu silahkan tinggal kemudian mengisi masing-masing subbabnya. Nah, subbabnya itu kan di bagian bab satu ya, kita bahas bab satu. Itu di situ ada pengertian judul, ada latar belakang, dibagi jadi ada latar belakang masalah, lokasi, pendekatan gitu ya. Diikuti aja nanti ini saya coba bahas masing-masing ya. Jadi gini, untuk pengertian judul itu teman-teman nggak perlu mengartikan per kata. Jadi kalau misalkan contohnya Mas Mas ini judul Mas Ahmad Haristoha nggak perlu mengartikan sekolah, terus kemudian mengartikan menengah, enggak ya, tapi langsung aja perancangan apa ya? Kalau perancangan kan perlu diartikan ya. Perancangan diartikan. Kan kadang-kadang ada yang judulnya tuh redesign, ada yang judulnya revitalisasi, ada yang judulnya pengembangan, ada yang judulnya ini perancangan di di apa diartikan dulu. Nah, saya kemarin menemukan juga ada yang judulnya pembangunan. Nah, ini keliru kan tugas akhir tidak pembangunan, tapi tugas akhir itu sebatas merancang aja ya kan. Kalau pembangunan itu kalau sudah selesai mendesain baru membangun ya gitu ya. Ini di dijelaskan. Perancangan itu artinya apa gitu kan di pengertian judul. Pengertian judul. Nah, ini kan malah masih pembangunan nih. Keliru kayaknya nih Mas Ahmad nih. Iya, Pak. Belum diganti Betul ya, itu. belum diganti ya. Nah, jadi bukan pembangunan tapi perancangan. Nah, perancangan artinya apa? Nah, kemudian sekolah menengah pertama negeri 10 itu langsung digabung aja.
Jadi nggak usah terlalu dipisah ya. Negeri 10-nya belum ada kan? Itu kan Belum, Pak. langsung langsung spesifik kan lokasi apa eh, bangunannya langsung spesifik SMP 10 SMP Negeri 10 di Purwokerto. Jadi ini tulis aja SMP pengertian sekolah menengah pertama Negeri 10 ya. Terus kemudian di Purwokerto ini digabung juga nggak apa-apa. Langsung aja SMP Negeri 10 di Purwokerto. Purwokerto disambung. Nah, terus juga sama begitu juga dengan pendekatan arsitektur perilaku itu juga nggak perlu diartikan per kata. Jadi bukan pendekatan artinya apa langsung aja ya dengan pendekatan arsitektur perilaku. Arsitektur perilaku apa sih? Nah, itu ya. Nah, ini juga saya juga masih bingung. Yang benar adalah arsitektur berwawasan perilaku atau arsitektur perilaku. Nah, karena nanti mungkin ada kata-kata tambahan yang benar yang mana gitu. Ya, gitu. Terus nah, ini wajib semua teman-teman di latar belakang, yang namanya latar belakang itu harus ada data, wajib ya. Data yang memperkuat, menjelaskan kenapa sih kok isu atau judulmu itu wajib untuk diselesaikan gitu. Permasalahannya apa sih? Nah, data itu ya berkaitan dengan misalnya kalau ini ngomongin sekolah ya jumlah sekolah. Apakah kalau di sana apakah kekurangan SMP gitu misalkan. SMP kan biasanya ada region, ada daerah-daerahnya. Apakah ini kemudian kurang? Ini masalahnya apa sih gitu loh, perlu digali ya. Nah, kalau saya lihat kok apakah ini sekolahnya itu diredesain ataukah diperbesar? Apa nih masalahnya? Ini belum jelas yang Mas Ahmad Ahmad Faristoha jabarkan di sini belum tersampaikan. Jadi masalahnya apa sih? Kenapa sih kok perlu didesain? Apakah sekolah yang lama? Ini apakah ada sekolah yang lama sebelumnya, Mas? Enggak, Pak. Ini baru, Pak. Baru. Nah, berarti kan itu ada rencana yang dari pemangku kebijakan atau mungkin dari dinas terkait, dinas Di pendidikan misalnya, aku juga nggak tahu. Nah, itu kamu cari cari artikelnya, cari buat teman-teman yang lain juga ya, apapun judulnya ini wajib karena nanti akan jadi landasan dalam presentasi ya atau menuliskan eh, PKTA dan ACP. Jadi wajib. Kenapa sih? Kenapa sih kok harus didesain? Kenapa sih harus diredesain? Kenapa sih harus dirancang? Ada apa nih gitu. Nah, artikel-artikel itu harus kamu cari gitu. Nah, latar belakang masalah arsitektur perilaku itu belum muncul. Arsitektur perilaku itu kan pendekatan. Kalau pendekatan ya nanti dibahas di latar belakang pendekatan. Jadi latar belakang masalah ya fungsinya aja dulu. Kenapa sih sekolah itu perlu didesain, perlu dirancang. Jadi kamu cari, nah ini akan ada artikel. Nah, cara menuliskan di PKTA atau ACP itu tidak seperti kamu mengcopy paste seluruh informasi, tapi kamu perlu bahas dengan cara mensitasi yang baik dan benar. Jadi mengutip ya, istilahnya itu mengutip mengutip dari artikel laman website ini dikatakan bahwa jadi kamu yang nulis bukan bukan tulisan orang lain yang kamu copy paste, tapi kamu membahas informasi yang kamu baca. Paham tuh maksudnya ya, teman-teman ya. Jadi bukan bukan diedit iya bukan diedit artinya kamu menulis atas sendiri. menulis sendiri apa yang kamu baca dari eh, laman website artikel ini gitu. Jadi kalau misalkan mau kamu copy paste, tidak perlu kamu copy paste semuanya. Nanti dikasih tanda kutip mana yang jadi istilah gini, ada tata cara untuk mensitasi dari website itu dipelajari. Teman-teman nanti habis ini coba nanti browsing cara mensitasi sumber dari website gitu. Biasanya ada kutipan, siapa yang bilang gitu ya. Nah, kutipan sama tulisanmu biasanya nanti spasinya dibedakan. Kalau kutipan spasinya satu, kalau kamu yang nulis spasinya 1,5. Ya, gitu ya. Jadi
dibedakan. Supaya apa sih? Supaya nanti tidak terdeteksi sebagai plagiarisme ya. Plagiarisme itu kan tindak apa ya namanya? Tindak apa ya suatu kesalahan dalam proses menulis akademik ya. Itu kadang-kadang orangnya kayak belum tahu karena mungkin caranya salah dan sebagainya. Ini saya ingatkan supaya nanti teman-teman tidak terjadi plagiasi. Jadi harus sumbernya harus dituliskan dengan jelas. Seandainya dari website, websitenya dari mana, diaksesnya kapan, ya kapan itu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa gitu, jam berapa sampai sampai gitu ya. Nah gitu ya. Jadi itu ada caranya. Nanti gampang lah, tinggal browsing apa di internet cara mensitasi sumber website, cara mensitasi sumber dari jurnal, cara mengutip, nah dan sebagainya gitu ya. Intinya adalah teman-teman cari sumber yang valid ya, sumber yang valid, sumber yang up to date, sumber yang bisa dicari lagi. Jadi gini, valid itu artinya adalah pertama harus update, tidak boleh lebih lama dari 5 tahun dari sekarang gitu. Misalkan ini tahun, ternyata nih informasi yang Mas Ahmad temukan dari website ternyata tahun 2012 itu kan sudah 10 tahun lebih kan. Itu artinya sudah tidak valid. Barangkali permasalahannya sudah selesai gitu loh. Jadi sebisa mungkin masalahnya ini masih masalah-masalah yang up to date gitu. Paham toh ya teman-teman ya? Artinya masih bisa dilacak. Artinya websitenya masih bisa dibuka, situsnya masih bisa dibuka. Nah, maka itulah pentingnya menuliskan kapan kamu mengakses artikel itu supaya jelas ya gitu. Karena nanti biasanya ya biasanya penguji itu akan mengecek ya apakah sumber informasi tentang masalah ini valid, apakah ini memang permasalahan yang up to date, apakah memang benar ini masih menjadi masalah atau sudah diselesaikan. Kan kalau sudah diselesaikan kan ngapain kita rancang lagi, kan udah ada gitu kan. Malah kalau bisa bahas hasil rancangannya aja sekalian apakah sudah sesuai standar gitu kan. Ya kan teman-teman ya. Sebagai seorang arsitek kan kita kan membahas desainnya gitu. Nah, gitu. Nah, nanti ini seandainya Mas Ahmad sudah menemukan data yang terbaru, masalah yang terbaru dan ini memang up to date, permasalahan ini harus diselesaikan gitu kan. Ini nanti terus biasanya kalau udah ada dari pemerintah ada rencana anggaran tuh. Ini bener ya ada 30 miliar. Terus biasanya juga ada rencana lokasi biasanya ya. Lokasinya di mana sih? Oh, ternyata bakal dibangun di sebelah selatan. Nah, ini kan udah ada. Nah, nanti ini akan jadi data penunjang teman-teman untuk lanjut ke latar belakang masalah lokasi gitu. Jadi lanjut latar belakang lokasi itu masih membahas SMP N Purwokerto ini tadi gitu. Jadi bukan bukan apa namanya, bukan mengusulkan site baru, bukan, tapi membahas. Saya nggak tahu sih ini apakah site. Jadi ini site bukan muncul site baru gini bukan, tapi masih membahas lokasi yang eh, kenapa sih kok lokasi ini dipilih gitu. Jadi Mas Mas Ahmad Faris Toha mencoba mencari informasi kenapa sih kok dinas terkait memilih Selatan RSI Purwokerto gitu. Apakah di sana lokasinya infrastrukturnya memenuhi ataukah sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah itu ya RT RW Purwokerto atau apa gitu. Jadi eh, apa namanya masih membahas masih berhubungan dengan yang dibahas dari sebelumnya gitu ya. Jangan lepas itu. Jadi makanya berkaitan latar belakang masalah, latar belakang lokasi, latar belakang pendekatan itu saling berkait gitu. Ya, gitu ya. Jadi eh, teman-teman, kemudian data yang harus ada kalau Mas Ahmad mau bikin sekolah, ya harus ada informasi sekolahnya, sekolahnya di sana ada apa aja, SMP-nya di mana aja, itu ya. Data-data itu harus ada. Kemudian em, lanjut ke latar belakang pendekatan. Ini nanti cek lagi nih spasinya ya, masih spasi satu ini. Terus kemudian latar belakang pendekatan. Latar belakang pendekatan itu intinya gini, teman-teman ya, buat semuanya. Kenapa sih?
kamu memilih latar belakang, kenapa sih kamu memilih pendekatan itu? Itu dijelaskan di latar belakang pendekatan. Mas Ahmad Faris Toha itu kan memilih arsitektur perilaku, betul ya. Kalau teman-teman yang lain kan ada yang milih organik, ada yang milih apa misalnya arsitektur hijau, ada yang milih kontekstual, metafora dan sebagainya. Bebas. Artinya tiap-tiap orang punya hak untuk menentukan sendiri. Nah, teman-teman harus mengargumentasikan masalah yang ingin diselesaikan dari pendekatan yang dipilih. Ya, masalahnya apa? Masalahnya ya berhubungan dengan fungsi yang diangkat. Jadi kalau misalkan ini Mas Ahmad Faris Toha itu mendesain sekolah menengah pertama, nah kira-kira masalah dari sekolah menengah pertama apa nih yang akan diselesaikan dengan arsitektur perilaku gitu kan. Nah, makanya terus kita lihat lagi pengertian arsitektur perilaku itu apa toh? Pengertian arsitektur perilaku itu apa sih? Terus kira-kira masalahnya apa yang bisa diselesaikan gitu. Nah, masalah apakah kalau perilaku itu kan berarti perilaku apakah perilaku penggunanya yaitu murid atau perilaku pengajarnya atau perilaku siapa nih? Nah, apa nih gitu? Apakah kalau misalkan perilaku penggunanya itu anak-anak, berarti kan apakah anak-anak itu kemudian nanti butuh ruangan yang ukurannya tertentu misalnya tinggi tinggi kursi, tinggi meja, atau tinggi papan tulis, atau gimana nih? Nah, itu diargumentasikan. Jadi harus menjawab masalah. Karena kalau kalau tidak, nanti penguji pasti akan menanyakan gitu, kenapa kamu menggunakan pendekatan itu? Karena kan pendekatan bisa milih, bebas nih, nggak harus arsitektur perilaku kan. Bisa arsitektur kontekstual, bisa arsitektur futuristik, bisa ikonik, bisa arsitektur hijau. Tapi kan Mas Ahmad Faris Toha nih, kebetulan nih yang saya bahas nih, memilih arsitektur perilaku. Pasti harus ada alasannya gitu. Yang tujuannya harus menyelesaikan masalah dari fungsi yang diangkat gitu. Ya gitu ya teman-teman ya. Paham toh maksudnya ya? Nah ini memang perlu menjabarkan masalahnya apa sebenarnya. Nah, saya masih belum paham nih apa nanti hubungannya dengan eh, capaian iklim keamanan. Nah, ini aku juga masih bingung. Ada data-data yang menurut saya teman-teman itu perlu filter lagi. Apakah memang perlu ditunjukkan atau tidak? Karena nanti kadang-kadang terus malah justru malah jadi membingungkan. Kenapa data itu perlu diangkat gitu? Gitu ya. Ini saya masih belum paham. Apakah kemudian berhubungan dengan literasi ya? Saya juga bingung nih. Eh, Nah, ini saya masih belum paham. Yang di sini tuh bahas apa ini saya masih belum paham. Terus berikutnya ini masuk ke permasalahan umum ya teman-teman. Permasalahan umum itu secara singkat itu sebenarnya adalah bagaimana merancang fungsi yang kalian usulkan di lokasi. Dah itu aja. Jadi ini sebagai tempat pembelajaran yang nyaman ini nggak perlu kamu tulis karena kan itu bukan permasalahan yang perlu kamu bahas. Yang kamu bahas itu adalah bagaimana merancangnya, ya kan? Ya, masalah itu nanti mau jadi pembelajaran yang nyaman atau mau jadi tempat yang menarik itu masalah nanti. Tapi sebenarnya masalah utamanya ya, umumnya ya, itu merancang SMP Negeri 10 di Purwokerto. Udah cukup itu aja sampai sini. Jadi itu aja. Ya, masalah nanti kalau misalkan ternyata permasalahan umum tidak terjawab malah jadi susah loh. Kalau kamu bilang permasalahan umumnya merancang SMP Negeri 10 sebagai tempat pembelajaran yang nyaman, kamu harus deskripsikan nyaman itu apa nanti. Nyaman dari segi apa nih? Nah, itu banyak jadi yang harus diselesaikan jadi banyak. Jadi dideskripsikan secara singkat aja yang secara umum. Umumnya ya merancang SMP Negeri 10 Purwokerto. Udah titik itu di Purwokerto. Nah, khususnya itu baru bagaimana merancang SMP Negeri 10 Purwokerto dengan pendekatan arsitektur perilaku. Nah, itu permasalahan apa khusus gitu ya. Jadi ada tambahan pendekatan atau bisa juga disebut dibalik ya bagaimana mengaplikasikan pendekatan arsitektur perilaku pada perancangan SMP Negeri 10 Purwokerto. Udah itu aja. Ya, nanti apakah nanti mengaplikasikan pada layout interior, mengaplikasikan pada
bentuk dinding yang tidak ada sudut lancip misalnya supaya aman misalnya loh, misalnya ini saya cuman bayangin aja. Kayak kalau bayangin kan anak saya sekolah itu kan tidak boleh ada apa, ada sudut-sudut lancip misalnya supaya aman. Material-material yang dipakai nanti material lunak misalnya gitu ya. Nah, itu bagaimana mengaplikasikan arsitektur perilaku pada eh, perancangan SMP Negeri 10 Purwokerto gitu. Nah, itu permasalahan umum dan khusus. Berikutnya tujuan dan sasaran. Ini banyak yang apa namanya apa istilahnya ya? Banyak yang menuliskan tujuan dari mengapa mendesain fungsi A gitu kan. Untuk mendapatkan bangunan yang menarik, untuk mendapatkan bangunan yang penunjang bagi siswa. Itu kan bukan arsitektural. Artinya gini-gini. Ini kan kita sedang menulis ya. Kalau tujuan dari desain itu betul, tapi ini kan tujuan dari proses menulis itu bukan itu. Tujuan dari proses menulis itu adalah mendapatkan gambaran ya, mendapatkan arahan desain dalam merancang SMP Negeri 10. Nah, itu kan tujuannya. Nah, jadi kan ini teman-teman masih proses menulis, bukan proses mendesain, betul? Proses mendesain itu kan setelah ini gitu. Nah, kalau tujuan dan sasaran ya berarti ya dalam proses menulis ini. Maka tujuannya apa? Tujuannya adalah mendapatkan arahan desain, mendapatkan gambaran eh, dalam merancang SMP Negeri 10. Jadi konsep istilahnya gitu, mendapatkan gambaran konsep dalam mendesain SMP Negeri 10 atau fungsi apapun yang kalian rancang gitu ya. Udah itu aja tujuannya. Jadi ini nggak perlu membuat perancangan, membuat fungsi itu. Nah, itu kan tujuan dari desainnya, bukan dari tujuan dari penulisan. Ini tujuan penulisannya. Nah, begitu juga dengan sasaran ya. Sasaran penulisan itu ya sasarannya adalah berhasil mendapatkan arahan untuk mengaplikasikan pendekatan arsitektur perilaku pada rancangan SMP Negeri 10. Itu kan sasarannya gitu. Ya. Jadi tujuan itu mendapatkan arahan dalam mendesain fungsi, kalau sasaran mendapatkan arahan dalam mengaplikasikan pendekatan gitu. Karena ini kan masih proses penulisan, bukan mendesain. Gitu ya. Nah, berikutnya pembahasan lingkup pembahasan. Lingkup pembahasan itu terbagi jadi dua. Ada pembahasan arsitektural dan pembahasan non arsitektural. Intinya gini, arsitektural itu adalah semua masalah yang bisa diselesaikan dengan desain. Ya, bisa dari sirkulasi, bisa zonasi, bisa denah, bisa struktur, bisa layout, bisa hierarki, apapun semua yang bisa diselesaikan dengan desain. Itu dituliskan. Kira-kira kalau di SMP permasalahan desainnya apa ya? Nah, misalkan nanti zonasi, misalkan layout sirkulasi kendaraan, kendaraan umum, kendaraan servis, kendaraan gurunya, kendaraan muridnya, atau apalagi. Terus misalkan layout ruang kelas, layout ruang lab, layout. Nah, itu kan permasalahan desain itu kamu tulis semuanya gitu. Ya, yang berhubungan dengan desain. SMP itu biasanya nanti ada standar nih. Standarnya apa sih ruangannya? Ruangan kelas 1, kelas 10, kelas 7, kelas 8, kelas 9 istilahnya sekarang gitu ya. Apakah ada nanti juga ada lab bahasa, lab komputer, lab itu kan permasalahan desain itu tuliskan arsitektural. Nah, kemudian yang permasalahan non arsitektural itu adalah permasalahan-permasalahan di luar desain, budaya, filosofi, sosial, ya, masalah bisa mensejahterakan rakyat atau enggak itu kan bukan masalah desain ya. Tulisin misalkan eh, dengan adanya SMP ini dapat membuka lowongan pekerjaan misalnya gitu. Itu kan permasalahan non arsitektural kan. Masalah apalagi literasi itu kan juga masalah non arsitektural. Masalah apalagi itu tulisin semua. Jadi yang tidak bisa terselesaikan dengan desain gitu. Jadi ada teman-teman memang harus menuliskan kita tuh nggak bisa menyelesaikan semua masalah. Yang bisa kita selesaikan ya hanya masalah yang bisa diselesaikan dengan desain gitu. Makanya hati-hati nih teman-teman dalam menjabarkan permasalahan ya. Nanti
Jangan sampai kemudian yang kamu angkat itu masalah-masalah yang nggak bisa kamu selesaikan gitu. Banyak tuh kemarin teman-teman mahasiswa mau menyelesaikan masalah eh, mau menyelesaikan masalah ini tentang kesejahteraan rakyat. Nah, gimana? Nggak bisa dengan desain ya. Itu masalah lain lagi gitu. Tapi kalau masalah masalah tentang struktur, masalah tentang zonasi, masalah tentang layout ruang, masalah tentang fasad, masalah tentang bentuk bangunan itu arsitektur masih bisa gitu ya. Jadi jangan sampai terjebak ya. Wajar kok tidak semua masalah bisa diselesaikan itu wajar, tapi jangan sampai masalah arsitektur tidak terselesaikan gitu. Oke, lanjut. Kalau manfaat itu ya sebenarnya manfaat dari penulisan apa kira-kira manfaatnya ya supaya mendapatkan tujuan dan sasaran tadi, mendapatkan arahan penulisan yang baik dan benar dalam mendapatkan arahan desain gitu ya. Itu manfaat penulisan. Terus kalau sistematika penulisan saya rasa semuanya sudah paham ya. Sistematika penulisan itu nanti isinya bab 1 sampai bab 5 di mana di setiap bab harus kamu jabarkan maksudnya isinya apa aja gitu. Semua sudah saya rasa sudah sesuai gitu. Nggak ada yang masalah. Hanya di bagian keaslian penulisan ya banyak yang perlu menambahkan apa namanya misalnya nih Mbak Aprilia Hani coba ya keaslian penulisan itu tidak hanya sekedar lembar pengesahan terus bukan itu ya bukan lembar pengesahan keaslian penulisan bukan tapi keaslian penulisan itu adalah sebenarnya teman-teman menunjukkan adakah tugas akhir serupa lainnya gitu. Misalkan kalau Mas yang tadi sebelumnya tadi kan SMP dengan pendekatan arsitektur perilaku. Coba cari ada nggak yang serupa. Kalau Mbak Aprilia Hani ini apa nih? Pak redesign pasar induk ada nggak yang serupa gitu ya? Terus kemudian dibuat jadi tabel. Jadi dibuat jadi tabel yang kalian jelaskan apa persamaan dan apa perbedaan dari tugas kalian, tugas akhir kalian gitu. Jangan sampai kalian malah menemukan judulnya itu sama semua. Sudah fungsinya sama, lokasinya sama, pendekatannya sama. Itu nggak boleh ya. Ini akan sangat mencurigakan. Karena kenapa kamu bahas lagi gitu kan. Kan membahas, kalau di akademis itu biasanya gini, membahas itu novelty ya, kebaruan itu. Kalau bisa ada kebaruan. Kalau sudah ada ngapain diteliti lagi? Ini kan semacam penelitian ya. Kalau sudah ada ngapain diteliti lagi? Di mana perbedaannya gitu ya. Barangkali udah cari judul kemana-mana nggak dapat ternyata fungsi pendekatan lokasi sama. Ya kamu harus cari tahu dia secara spesifik desainnya bagaimana. Nah nanti kamu harus bisa memberikan perbedaan. Nggak boleh sama. Nah, biasanya sih kalau penguji tahu ada judul yang sama itu akan jadi masalah gitu. Ya nggak boleh biasanya nggak boleh. Kalau bisa usahakan yang sama itu salah satu aja, misalkan fungsinya aja, atau misalkan pendekatannya aja, atau lokasinya aja itu jangan sampai sama ketiganya. Itu ya teman-teman ya, dibuat jadi tabel. Jadi ini kan masih deskripsi nih Mbak Mbak siapa nih Mbak Aprilia Hani. Ya dan jangan langsung langsung muncul redesain pasar tradisional ini. Enggak, tapi ada intronya dulu dong. Keaslian penulisan itu tujuannya untuk apa sih? Misalnya untuk mengurangi terjadinya tindak plagiasi atau untuk mencari originalitas dari tugas akhir ini, maka penulis melakukan keaslian pencarian tugas akhir yang serupa untuk mendapatkan keaslian penulisan. Beberapa judul yang didapat diantaranya, nah baru gitu kan. Jadi kalau menulis itu nggak seperti poster ya, nggak langsung kita buat gambar, langsung kasih deskripsi, enggak. Tapi ada pembukanya, ada kalimat paragraf pembukanya yang menjelaskan tujuannya tuh apa sih subbab ini gitu. Ya, gitu ya teman-teman ya belajar untuk mencoba menulis dengan baik ya nggak apa. Memang itu perlu latihan. Jadi ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah, itu wajib itu di semua subbab ya. Jadi ada semacam dialog membuka terus kemudian isi baru penutup ya. Nah, terus nanti di kesimpulan di
kesimpulan keaslian penulisan, kesimpulan tinjauan pustaka itu ada juga. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi buat tabel yang membedakan tugas akhirmu dengan tugas akhir yang lain itu di mana gitu. Oke, gitu. Berikutnya tentang tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka itu sebentar, saya menemukan. Oke, intinya gini, tinjauan pustaka itu oh ini dulu. Mungkin ke judul lagi ya. Nah, gini-gini. Usahakan gini ya. Ini buat teman-teman yang lain yang menggunakan istilah asing di judul, ini saya sarankan untuk merubahnya menjadi ke bahasa Indonesia ya. Silahkan gunakan istilah asing jika tidak ada bahasa Indonesia yang bisa menggantikan. Ini karena nanti akan jadi sesuatu yang bermasalah biasanya karena eh, jadi tidak konsisten di judul ngomongin rental office tapi di bawah jadi kantor sewa padahal jadi kalau bisa ya konsisten di judul kantor sewa di belakang bahas kantor sewa gitu. Tapi kalau seandainya kamu ada fungsi bangunan yang memang kalau di bahasa Indonesia kan tuh nggak sesuai, eh, nggak ada bahasa Indonesianya gitu, ya memang itu bahasa Inggrisnya yang bisa yang harus dipakai ya udah nggak apa-apa. Itu ya, karena nanti untuk tinjauan pustaka dan sebagainya nanti akan jadi rumit juga. Ya, gitu ya, teman-teman ya yang pakai judul istilah asing, saya sarankan pakai bahasa Indonesia. Terus eh, terus gini, perancangan rental office di Sleman dulu ya, lokasinya ditulis dulu di awal, baru dengan penekanan konsepnya apa gitu, dengan eh, pendekatan apa gitu, ya, gitu ya. Eh, terus tadi sama ini pengertian judul jangan perkata, terus cara mensitasi sumber dari web juga sama, eh, intinya sama kalau latar belakang itu data sumber harus jelas kenapa sih kok kantor sewa ini dibutuhkan, kenapa kok tiba-tiba di sini membahas tentang real estate, apa hubungannya dengan jalan tol dan sebagainya. Itu coba teman-teman, coba ini Mbak siapa tadi, Mbak Erika, coba di disimplifikasikan lagi gitu. Jangan-jangan masalahnya itu bukan kantor sewa. Nah, ya gitu ya. Karena saya di sini juga belum menemukan isu atau sumber dari kebutuhan kantor sewa sendiri. Kantor sewa di Jogja itu berapa sih? Apakah masih kurang? Terus nanti yang menyewa kira-kira siapa bisnisnya? Nah, ini perlu ada jumlah, perlu ada data gitu ya. Itu. Terus bisa saya tuliskan semua sih di koreksian, tolong di apa coba dibaca ya. Em, nah, ini nih di tinjauan pustaka ya, teman-teman yang mau saya bahas tentang tinjauan pustaka. Nah, ini ya sebelumnya deh ke pernyataan ini, jadi keaslian penulisan itu bukan bukan pernyataan seperti ini ya. Ini nanti ada lagi di halaman lembar pengesahan sebelum lembar pengesahan atau setelah lembar pengesahan ya. Saya lupa ada lembar pernyataan keaslian penulisan. Ini memang betul seperti ini, tapi bukan masuk ke bukan masuk ke subbab keaslian penulisan ya. Keaslian penulisan itu tadi yang sudah saya bahas sebelumnya isinya adalah temuan tugas akhir serupa, terus kemudian membahas apa persamaan dan perbedaan dengan tugas akhir kalian gitu. Harapannya supaya tidak terjadi tindak plagiasi, supaya muncul adanya originalitas judul dan sebagainya. Gitu. Nah, ini kemudian yang tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka tuh intinya gini, teman-teman. Tinjauan pustaka itu intinya adalah mendapatkan literasi ya, mendapatkan pustaka ya tentang standar fungsi, tentang pendekatan, tentang studi kasus. Nah, semua yang kalian tuliskan di tinjauan pustaka itu harus ada sumbernya. Dan tidak boleh tidak, karena nanti akan menjadi tindak plagiasi, karena akan terlalu banyak copy paste. Memang saya menyadari betul nih, tinjauan pustaka itu isinya memang copy paste semua. Saya yakin banyak kan seperti itu. Tapi teman-teman harus menyertakan sumbernya. Ya, sumbernya bukan sumber si penulis yang kamu tiru loh ya. Misalkan kamu menemukan tugas akhir dengan judul serupa, fungsinya ya, kemudian kamu copy paste di tinjauan pustakanya ke sini.
Terus kemudian kamu sitasi si penulis yang tugas akhir tadi. Bukan, yang harus kamu sitasi adalah yang dirujuk oleh si penulis yang kamu tiru tadi. Jadi kamu harus cari tahu ini sumber aslinya dari mana sih. Misalkan ternyata dari buku ya, buku apa, dari literatur apa misalnya. Gitu ya. Jadi coba eh, mencari sumber aslinya, bukan sumber terakhir yang kamu temukan gitu. Jadi memang kamu harus mengkonfirmasi lagi apakah memang betul ini sumbernya dari yang dirujuk oleh si penulis gitu. Karena dulu saya juga pernah melakukan tugas akhir seperti ini teman-teman. Ternyata yang dituliskan sumbernya, jadi saya juga meniru, misalkan melihat tugas akhir orang lain ya. Terus saya coba lihat, oh ternyata dia merujuk ke si penulisnya si ini. Setelah saya cari penulis yang dia sebutkan tadi, dia ternyata nggak menuliskan ini gitu. Jadi kan keliru kan. Nah, ternyata yang nulis orang lain lagi gitu loh. Jadi akhirnya yang saya citasi ya orang yang menulis yang tepat, bukan bukan yang dia tuliskan. Ternyata keliru gitu kan. Nah, itu jangan sampai terjadi ke kalian gitu. Jadi memang harus benar-benar di cross check apakah benar yang dia rujuk itu menulis sumbernya gitu. Ya, gitu ya. Terus nah ini nih sumber-sumber yang tahunnya sudah sangat lama, misalkan 1993 ini kan sudah 30 tahun yang lalu ya, 40 deh, 30 tahun ya. Nah, itu apakah masih relevan? Itu belum tentu ya. Bisa jadi ada teori, ada literatur yang lebih baru gitu ya. 2008 ini kan juga udah hampir 15 tahun. Ya, 15 tahun yang lalu. Apa iya masih relevan gitu? Nah, jangan-jangan ada yang lebih baru. Coba cari tinjauan pustaka itu tak cari sama seperti latar belakang tadi ya. Seperti masalah tadi, cari yang paling update. Cari yang paling terbaru. Barangkali ada revisi, barangkali ada teori yang lebih baik, ada sumber yang lebih lengkap dan sebagainya. Ya, jadi ya memang kalau misalkan rujukannya tugas akhir itu ya kadang-kadang memang kayak gini. Jadi ya sumber-sumbernya lama gitu. Ya, makanya cari sumber-sumber yang baru, cari yang buku-buku yang up to date ya, cari, main ke perpustakaan, main ke eh, apa baca tugas akhir yang terbaru gitu, yang jangan yang lama-lama gitu ya. Ini buat semuanya ya, bukan cuman buat Mbak Erika Astriana aja, tapi buat teman-teman yang mengerjakan PKTA ACP semua. Saya harapkan kalau mencari tinjauan pustaka itu yang terupdate, terus dengan rujukan sumber yang penulis pertama itu jangan jangan penulis kedua, ketiga dan seterusnya. Gitu tata ruang rental office, kebutuhan ruang pada bangunan rental office. Nah, ini juga perlu diperjelas sumbernya dari mana gitu. Apakah ada standar dari misalnya eh, dinas dinas apa ya ini ya. Kalau perumahan kan PUPR, kalau perkantoran itu apa ya? Bangunan komersial ada nggak? Nah, cari standarnya, cari cari yang bersumber valid ya. Jadi apakah memang benar ini yang dibutuhkan, ruangannya dan sebagainya. Karena setahu saya terus kalau yang namanya kantor sewa atau rental office itu nanti ada tipe-tipenya, ada kelasnya, ada jenisnya, penyewanya dan sebagainya. Ini tinjauan pustaka yang ditemukan oleh Mbak Erika masih belum begitu banyak ya, harus dicari lebih lengkap lagi tentang fungsinya ya, tentang kantor sewa, tentang dari klasifikasi pengguna kantor sewa itu siapa, menggunakannya di sewa berapa lama, sewa bulanan, sewa tahunkah, karena ada yang bisa dibeli juga, nah gitu kan, ada yang bisa di apa namanya satu gedung itu satu pengguna, artinya satu brand itu juga ada, nah itu perlu dicari lagi nih ya, dibahas secara umum, secara mendetail gitu ya, jangan berhenti cuma sampai sini aja. Itu teman-teman ya, yang lain juga carinya yang lebih lengkap. Begitu juga tentang pendekatan ya, pendekatan yang dipilih, pendekatan apapun yang kalian pilih harus dicari pengertiannya dan harus ada sumbernya, harus jelas.
ini akan dipertanyakan loh, ini kalimat ini sumbernya dari mana ya? Nah, ini konsep arsitektur hijau pada bangunan ini loh, kok malah sudah bahas tentang desain, kan harusnya masih pengertiannya dulu, apa sih arsitektur hijau, apa sih prinsipnya, apa sih eh, apa namanya kategorinya, bagaimana sih menilai bangunan hijau misalnya dan sebagainya. Nah, kan bukan langsung ke mengaplikasikannya. Beda ya. Kalau tinjauan pustaka itu nanti akan kamu gunakan sebagai landasan dalam menganalisis, ya paham ya teman-teman ya. Bukan di mana kamu mengaplikasikan pendekatan, bukan. Itu nanti di bab 4 masih jauh, masih jauh. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru. Ini teman-teman mengumpulkan teorinya dulu. Ya. Barangkali misalnya ya Ken Yang. Ken Yang itu kan arsitek yang sangat erat kaitannya dengan arsitektur bioklimatis gitu misalnya. Punya buku tentang arsitektur bioklimatis. Nah, kamu bisa mengutip dari buku Ken yang itu, oh ternyata prinsip arsitektur bioklimatis ada 10 misalnya. Oh, ada 8, oh ada 4. Arsitektur organik katanya Frank Lloyd Wright ada 4 elemen. Nah, itu dituliskan di sini gitu ya. Arsitektur hijau menurut GBCI misalnya Green Building Council Indonesia mengatakan ada 6 cara untuk menilai bangunan hijau yaitu dengan misalnya itu kamu cari gitu. Jadi belum mengaplikasikannya, belum ya, katanya masih mencari teorinya, masih mencari tinjauan pustaka ya. Pustaka itu kan literaturnya, literasinya. Itu ya, teman-teman ya, paham ya? Nah, lanjut. Nanti juga ada namanya studi kasus. Nah, ini agak kelupaan mungkin belum dicari. Jadi bab 2 itu di daftar isi coba ya. Ada enggak? Oh, belum ada daftar isi juga ya. Coba tak cari yang ada daftar isinya, misalnya siapa tadi ya. Jadi di bab 2 itu ada tinjauan pustaka fungsi, ya, ada tinjauan pustaka pendekatan, ada studi kasus ya. Nah, studi kasus itu studi kasus fungsi dan studi kasus pendekatan. Nah, ini ya tinjauan studi kasus fungsi, studi kasus pendekatan. Ini masing-masing dua studi kasus fungsi, dua studi kasus pendekatan. Maksudnya gimana? Studi kasus fungsi itu artinya kamu cari contoh bangunan, contoh kasus, referensi kayak preseden gitu. Ya preseden memang yang fungsinya sama. Jadi kalau misalkan Mas Eno ini desain apa sih? Mas Eno ini desain sanggar seni. Nah, jadi cari contoh bangunan atau preseden sanggar seni. Ya nggak harus di Jogja, misalkan di Semarang, Surabaya, di luar negeri juga boleh. Yang penting fungsinya sama. Nah, terus apa yang dicari? Yang dicari ya yang jelas ruangnya isinya apa aja sih, terus besarannya berapa, terus kemudian layoutnya bagaimana, sirkulasinya gimana. Ya kayak kamu kalau nyari di studio, di presiden itu kan kamu cari semuanya ya, denahnya, tampak, potongan, perspektif ruang. Intinya supaya kamu dapat gambaran, oh ternyata kalau sanggar seni itu ternyata ruangannya ada A, B, C, D, E. Oh penggunanya ada A, B, C, D, E. Oh aktivitasnya ini. Jadi penguji juga paham. Oh, ternyata sanggar seni antara yang dipahami oleh penulis dan yang dipahami oleh penguji itu satu frekuensi gitu ya. Supaya nanti waktu ujian itu penguji lebih mudah memahami. Karena kadang-kadang penguji itu bingung. Judulmu kok sanggar seni, saya bingung ya. Apa tuh maksudnya? Supaya lebih mudah, Pak, ayo kita bahas dengan studi kasus ini loh maksudnya. Oh, itu tuh ternyata sanggar seni yang seperti itu. Seni apa nih? Oh, ternyata seni musik. Oh, seni rupa. Oh, seni apa? Nah, ini perlu diperjelas lagi gitu. Gitu ya. Barangkali kan banyak ya seni ya. Nah, terus cari dua, begitu juga dengan yang pendekatan studi kasus pendekatan ini ya. Nah, ini juga kembali lagi ke masing-masing pendekatan yang terpilih. Mas Eno ini dia pendekatannya arsitektur kontekstual. Nah, jadi cari contoh karya atau kasus bangunan yang menggunakan pendekatan arsitektur kontekstual gitu kan. Nah,
Ya, kalau menurut saya sih akan lebih mudah kalau kamu tahu arsitek yang menggunakan pendekatan ini gitu. Kayak kayak tadi ya, misalkan Ken Yang itu arsitek Malaysia atau Singapura saya lupa yang memang dia banyak mengaplikasikan arsitektur bioklimatis ya itu kan udah jelas ya. Berarti kan karya-karya dia mengaplikasikan itu. Atau misalnya dekonstruksi, arsitektur dekonstruksi itu sih luar negeri itu siapa namanya? Lipskins, Daniel Lipskins. Karya-karyanya dekonstruksi semua itu kan. Nah, misalkan juga arsitektur em, apalagi ya parametrik misalnya. Itu sih Zaha Hadid itu kan bentuknya jadi lengkung-lengkung semua itu karena mengaplikasikan parameter eh, matematika dan sebagainya misalnya. Jadi lebih enak kamu tahu arsiteknya siapa dulu gitu yang mengaplikasikan kalau di karyanya itu mengaplikasikan itu. Eh, ya memang proses mencarinya itu yang lama. Jadi menulisnya itu sebenarnya gampang, mencarinya itu yang lama. Jadi di sini teman-teman itu memang dituntut untuk mencari gitu, ya, mencari dari sumber-sumber terkait. Nah, arsitektur kontekstual, siapa ya arsitektur kontekstual? Apakah arsitek Jepang, siapa ya? Atau siapa ya? Pak Yusing apa siapa gitu ya? Nah, cari ya. Nah, harapan saya itu kamu temukan dua karya. Supaya apa sih? Dari dua karya, tadi kalian temukan persamaan, kalian temukan perbedaan. Nah, jadi kan di bab dua itu ada namanya kesimpulan ya, di eh, bawah. Nah, ini kan ada kesimpulan kan. Itu intinya adalah pembelajaran yang didapat dari tinjauan pustaka, yaitu dari standarnya tentang fungsinya ya, standar fungsi. Oh ternyata yang namanya sanggar seni itu harus ada namanya amphitheater misalnya standarnya. Secara umum ada 10 ruangan yang harus tersedia, yaitu misalnya hall, kemudian ada lobby, ada gudang, ada. Nah misalnya itu kesimpulan secara tinjauan fungsi. Terus secara pendekatan dari studi kasus dan dari tinjauan teori juga mengatakan yang namanya arsitektur kontekstual itu ternyata dibagi jadi dua yaitu harmoni dan apa namanya kontras misalnya ya. Nah, ciri-ciri yang di harmoni itu misalkan menyelaraskan dengan lingkungan, budaya, sosial dan sebagainya. Namun kalau kontras dia ingin memunculkan yang berbeda. Nah, gitu. Jadi ada kesimpulan ya, ada studi yang dilakukan sehingga kamu bisa menyimpulkan apa yang dipelajari. Itu masuknya ke kesimpulan. Gitu, teman-teman ya. Ini wajib ya. Biasanya ini bentuknya juga bisa tabel seperti di keaslian penulisan tadi ya. Tabel ya. Teman tabelnya bentuknya ya eh, apa yang dipelajari dari apa yang didapatkan dari yang ditemukan sebelumnya di bab 2. Oke, lanjut kalau bab 3 metode perancangan. Metode perancangan itu sebenarnya cuman kamu menuliskan kembali bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kamu angkat. Kalau Mas Eno kan mengangkat masalah sanggar seni dengan pendekatan arsitektur kontekstual. Gimana caranya? Nah, caranya tuliskan apakah dengan metode analisis. Nah, metode analisis itu ada berapa langkah? Jabarkan. Menurut teori gimana? Jadi ada teorinya ya. Menurut teori analisis itu ada namanya pengumpulan data, kemudian baru melakukan analisis dan kemudian ada output berupa konsep. Nah, cara mencari datanya gimana? Jelaskan apakah datanya dengan survei, ataukah dengan wawancara, ataukah dengan mencari literatur dan sebagainya. Tuliskan tahapan, ada tahapan-tahapannya ya. Itu nanti akan tergambarkan ke alur pola pikir gitu atau kerangka pola pikir. Jadi intinya adalah kamu menuliskan gimana caranya untuk menyelesaikan judul yang kamu angkat tadi ya. Ya, kalau saran saya ya baca-baca tugas akhir serupa, terus kamu lihat metodenya seperti apa, ikuti aja kan lebih mudah gitu kan di arsitektur itu, ya kan? Melihat sesuatu seperti apa terus diikuti. Nggak perlu muncul dari kamu sendiri, nggak apa-apa, boleh lihat sesuatu yang udah ada. Nah, terus gunakan sitasi yang benar, cara mensitasi yang benar. Jangan sekedar copy paste. Ya, itu saya ingatkan ya. Jadi kalau di akademis itu
contoh yang serupa itu malah bagus. Artinya ada orang yang lain ya, orang lain yang punya pemikiran sama dengan kalian. Jadi memang itu layak untuk dilakukan gitu kan. Jadi nggak usah khawatir kalau ternyata judulmu ada sama dengan yang lain, nggak apa-apa. Malah justru sebenarnya memudahkan kalian gitu. Dari segi mencari referensi, dari segi mencari contoh akan lebih mudah. Hanya saja gunakan cara mensitasi yang baik dan benar gitu. Jadi jangan hanya sekedar mengambil, tapi kamu harus berikan sitasi yang benar gitu. Ya, gitu ya. Bab 3 ya. Eh, Gimana sih cara mencari datanya, metodenya apa, terus cara menganalisisnya nanti dengan apa? Apakah ada, kan analisis site itu ada 11 cara tuh kalau katanya Edward T. White yaitu that existing itu apa analisa site. Nah, itu apakah dengan cara itu ataukah dengan cara yang lain? Ya, itu coba kamu cari deh gitu. Terus sampai ya muncul konsep nanti, konsep dari segi fungsi dan konsep dari segi pendekatan nanti harus kamu jabarkan ya, konsep secara fungsi bagaimana, konsep secara pendekatan bagaimana, sampai akhirnya desain final gitu ya, gitu ya. Terus jangan lupa nanti ada proses feedback atau garis kembali mundur ke belakang untuk cross check apakah desain yang sudah dibuat atau konsep yang sudah dibuat itu menyelesaikan masalah gitu ya. Ya toh. Jadi kan utamanya itu kan mencari masalahnya dulu. Betul ya. Solusi kan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau solusinya belum menyelesaikan masalah itu nggak berhasil kan berarti, maka ada proses namanya pengulangan atau feedback mundur ke belakang untuk mencari solusi yang lebih baik atau mencari alternatif konsep. Nah, itu. Jadi desain itu kan sebenarnya masalahnya itu ya. Desain itu kan sebenarnya proses ya, proses menyelesaikan masalah dengan desain gitu. Ketika desainnya tidak menyelesaikan masalah, maka harus mundur ganti ya, ganti desain, ganti konsep, ganti alternatif. Namanya proses iterasi. Iterasi itu pengulangan gitu. Ya memang kayak gitu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Kalau bab 4 dan bab 5 mungkin besok aja kalau teman-teman sudah lanjut. Tapi kalau ada teman-teman yang sudah lanjut ke bab 4 dan bab 5, intinya gini, bab 4 dan bab 5 itu adalah intinya semua yang kamu tulis di bab 4 dan bab 5 harus dari kamu sendiri, nggak boleh dari orang lain. Dan nggak boleh ada yang namanya copy paste. Bab 4 tuh nggak boleh sama sekali. Harus kamu tulis sendiri. Sampai ke gambar-gambarnya, sampai ke tabel-tabelnya, sampai ke diagram-diagramnya, sampai ke apapun gambar yang kamu masukkan di bab 4, apapun yang kamu tuliskan, semuanya itu harus bersumber dari penulis. Ya, ini penting banget nih. Karena kemarin mahasiswa saya ada yang terdeteksi plagiasi di bab 4 ini, kemudian kan sangat disayangkan ya. Bab 4 sayang banget, bab 4 yang harusnya tulisannya sendiri tapi malah dia mengambil tulisan orang lain ya. Terus ada juga karena ini tulisan sendiri, maka nanti semuanya, semua gambar, semua diagram, sumbernya akan berubah menjadi olah data penulis. Ya, olah data penulis. Jadi yang mengerjakan bab 4 ini saya wanti-wanti nih, semua sumber harus dari kamu sendiri. Ya, kalau kamu terinspirasi dari orang lain, jangan copy paste, tapi parafrasekan, tulis kembali dengan bahasamu sendiri. Ya, tulis lagi dengan kalimatmu sendiri. Maksudnya sama, tapi kalimatnya dirubah. Jangan mentah-mentah langsung diambil. Nggak boleh. Itu nanti akan terdeteksi plagiasi. Karena gampang sekarang mendeteksi plagiasi ya. Karyamu ini dimasukkan ke mesin namanya plagiarism checker gitu di internet. Itu langsung ketahuan berapa persen gitu. Satu paragraf, oh ini 30% meniru dari sini. Langsung ketahuan. Dan itu langsung terdeteksi gitu. Sekarang kan masalahnya serba digital kan. Kalau kamu juga ngopi dari internet, ya pasti kan gampang ketahuan. Beda kalau kamu ke perpus, ya buku yang tidak ada di internet ya, jadi akan lebih, sistem kan hanya mendeteksi dari semua yang diupload di internet, betul? Jadi kalau kamu mengambil dari sumber-sumber yang ada di internet, ya pasti bisa dicari, bisa
Tapi kalau kamu main ke perpustakaan yang masih berupa buku gitu, mungkin masih besar kemungkinan tidak terdeteksi gitu ya. Ya coba. Jadi makanya sering-sering lah main ke perpustakaan, baca buku, baca contoh tugas akhir, ya kampus yang lain, mungkin di UGM, mungkin di UII, mungkin di Atmajaya, kan banyak ya jurusan arsitektur ya, nggak cuma di UTY, banyak kampus-kampusnya juga saya rasa terbuka untuk mahasiswa yang lain, jadi silahkan dimanfaatkan. Dulu zaman saya tuh mengerjakan tugas akhir juga begitu ya, main ke perpustakaan, meskipun sudah ada internet, ya tetap belajar ke perpustakaan, merasakan atmosfernya, karena saya yakin deh, yang awalnya tidak semangat untuk menulis, tapi setelah main ke perpustakaan, melihat suasana orang-orang di sana belajar, menulis, serius, apa belajar itu jadi terpacu gitu, ya. Jadi ada tambah semangat karena kalau cuman di kos-kosan aja, cuman buka browser, udah gitu dengerin musik di depan kasur, udah susah banget konsentrasi ya. Kalau saya tipenya meskipun saya sendiri nggak ada temennya, saya main keluar gitu ke perpus, paling nggak ke perpustakaan kampus ya. Karena perpustakaan kampus tuh wifi-nya kenceng, jadi paling nggak boros kuota, paling nggak ada temannya di sana meskipun nggak kenal, tapi ada teman menulis. Nah, tapi karena perpustakaan itu cuma buka sampai jam 3 sore, akhirnya saya lanjut ke misalnya ke tempat-tempat eh, apa nongkrong yang ada internetnya misalnya gitu. Jadi nggak ngerjain sendiri di rumah. Jadi main keluar mencari suasana, mencari atmosfer yang membuat saya untuk bisa menulis atau mengerjakan sesuatu. Targetnya sehari bisa satu paragraf misalnya. Sehari satu subbab, sehari dapat apa gitu ya. Bisa. Jadi ada target ya. Jadi jangan hanya sekedar menulis tapi ada target. Targetnya mau kamu selesaikan kapan ini? Ya, jangan nunggu nanti yang meminta Mbak Zura ayo segera dikumpulkan, jangan ya. Karena saya sejatinya nggak akan meminta kalian untuk segera menyelesaikan, enggak. Itu terserah kalian kok. Ini kan kamu sendiri nih yang harus bertanggung jawab terhadap tugas akhir ya, betul ya. Saya nggak akan mengejar-ngejar, ayo silahkan, ayo segera, yuk, enggak gitu. Saya bebaskan kalian sedewasa mungkin untuk bisa menentukan sendiri apa yang mau kalian kerjakan gitu. Ya gitu ya. Jadi teman-teman silahkan. Jadi saya mungkin nggak yang kalau mungkin kalau dosen-dosen yang lain pada ngejar-ngejar ya, yuk 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 kumpul-kumpul itu enggak ya. Kalau saya wah, karena saya dulu juga dibimbingnya seperti itu ya. Saya nggak yang dikejar-kejar oleh dosen, nggak, malah dosen saya itu mengatakan sudah saya percaya sama kamu, silahkan kamu kerjakan. Kalau kamu butuh asistensi silahkan maju terus. Saya sudah percaya sama yang akan kamu kerjakan. Nah, saya karena dulu diajarinnya begitu, maka saya praktekkan ke kalian gitu. Saya udah percaya kalian udah dewasa, udah gede, udah bisa memprioritaskan apa yang penting, mau lulus kapan gitu kan. Kalian yang bisa menentukan. Kalau mau cepet ya ayo, kalau mau misalkan perlu waktu tambahan ya silahkan. Nah, ya. Tapi ya saya harapkan ayo segera ya, nggak usah lama-lama. Toh ini juga cuman ujian, cuman tugas akhir gitu loh. Itu cuma latihan, besok setelah lulus tuh masih banyak yang bisa kamu lakukan, jangan berlama-lama di sini gitu ya. Itu ya bab 5 gitu tadi, sama sama seperti bab 4, isinya adalah kesimpulan dari konsep-konsep yang dikerjakan atau yang diusulkan di bab 4. Jadi bab 4 itu istilahnya ada alternatif konsep. Nah, bab 5 konsep terpilih. Misalkan nih di bab 4 alternatif struktur, konsep struktur, karena bangunan tinggi menggunakan core, ada yang jumlahnya core 1, ada yang jumlahnya 2 core, ada yang jumlahnya misalkan core-nya 3 gitu ya. Nah, terus kemudian kesimpulannya di bab 5 memilih yang core-nya 1 gitu. Kenapa? Dijelasin gitu. Jadi bab 4 itu memungkinkan adanya alternatif jawaban. Jangan cuma satu. Namanya juga analisis ya. Analisis itu kan memberikan respon dari masalah ya. Kan ada kemungkinan jawaban, nggak cuma satu kan. Tuliskan aja dari struktur, dari utilitas, dari layout denah, dari layout zonasi, zonasi vertikal, zonasi horizontal, gubahan massa, dan seterusnya. Kan nggak mungkin cuma satu ya. Saya tuh kadang suka heran kalau ada mahasiswa yang langsung bisa menemukan cuma satu jawaban. Ini kayak, apakah iya jawaban itu sudah tepat gitu ya. Jadi tolong cari alternatif jawaban ya.
Karena desain nggak ada yang salah ya. Yang salah adalah kalau kamu cuman hanya memberikan satu jawaban. Yang benar harus ada alternatif. Itu. Jadi itu. Terus lokasi biasanya nanti di scoring. Memberikan scoring dari segi aksesibilitas, infrastruktur, dan sebagainya gitu. Gitu ya, intinya itu sepertinya untuk PKTA dan ACP bisa saya sampaikan semuanya. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke TA nih. Ada teman-teman TA nggak ya? Kalau ada saya bahas. Tapi kalau nggak ada ya saya lanjutkan. Saya selesaikan aja. Ada Pak TA Pak. Ada ya? Oke deh. Nanti saya lanjut ke TA kalau gitu. Sebelum saya lanjut ke TA, ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman PKTA ACP. Oke ya. Intinya intinya memang menulis itu saya bisa bilang sulit ya. Karena menulis itu tidak terbiasa untuk mahasiswa arsitektur. Saya paham betul. Saya juga seperti itu dulu ya, seperti kalian waktu tugas akhir ya. Menulis itu sesuatu yang menyulitkan karena harus terstruktur, harus urut, harus runtut, harus jelas, harus singkat, jelas, harus SPOK. Kalau bahasa Indonesia itu kan harus ada subjek, predikat, objek, keterangan, ya kan? Itu memang susah karena saya rasa memang belum terbiasa. Terbiasanya kan menggambar. Menggambar kan tidak ada urutan yang jelas. Menggambar bebas bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, bisa dari mana saja. Karena inspirasi kan. Tapi kalau menulis itu kadang-kadang harus ada pembukaannya dulu, harus ada intro, harus ada apa namanya, meruntutkan kata-kata dulu ya, ya kan, harus ada subjek, predikat, objek, keterangan. Makanya kalau saya rasa cara paling mudah adalah mencari contoh-contoh tugas akhir yang bagus. Itu cara paling mudah. Sama kayak mendesain, mencari contoh presiden yang bagus ya kan, bangunan yang bagus kamu tiru terus kamu aplikasikan. Nah, kalau gitu cari contoh tugas akhir yang bagus. Caranya gimana? Ya tadi mungkin ke perpustakaan. Kalau dulu sih di waktu saya kuliah, semua karya yang ada di perpustakaan itu adalah karya-karya yang terkompilasi mendapatkan nilai A. Ya, jadi saya nggak tahu sih kalau di UTY bagaimana, tapi kalau dulu di kampus saya itu di UGM, waktu saya kuliah, karya-karya tugas akhir yang nilainya dapat A itu kemudian dimasukkan ke perpustakaan untuk bisa dicontoh oleh, bisa dibaca oleh teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Saya rasa semua perpustakaan seperti itu sih. Paling tidak B lah sepertinya saya rasa ya. Jadi silahkan main ke perpustakaan ya, perpustakaan kampus lain ya boleh, nggak harus di UT, nggak masalah. Kalau ada yang berbayar kayaknya nggak terlalu mahal sih biaya anggotanya. Ya paling kalau nggak ya ke perpustakaan UGM itu saya rasa bisa gratis kok. Atau ke Atma Jaya juga bisa di Babarsari sana, atau ya gitu ya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman juga merasakan atmosfernya belajar di tempat lain tuh gimana sih gitu ya. Jangan jangan hanya di kandang terus, tapi juga main keluar gitu, cari pengalaman ya. Boleh boleh misalkan ini satu rombongan mahasiswa bimbingan saya misalkan ya teman-teman ya, bikin rencana mau kemana silahkan. Kalau dulu saya juga begitu, kadang-kadang dengan teman-teman satu bimbingan dosen yang sama ke mana gitu, tapi juga kadang-kadang karena jadwalnya nggak pas ya sudah sendiri aja gitu. Saya juga orangnya nggak masalah, sendiri juga enjoy enjoy aja gitu, nggak yang terlalu harus rame-rame gitu. Gitu teman-teman PKTA ACP ya, intinya dinikmati. Menulis itu memang perlu teliti tadi, apalagi kalau tipu tadi memang harus teliti, dibaca lagi ya, ada cara panduan penulisan diikuti gitu ya, cara mensitasi, cara menuliskan sumber, cara menjelaskan dan sebagainya gitu ya. Ada yang mau bertanya silahkan, tadi Mas siapa tadi, Mas Zaki tadi ya, Ya Pak, saya mau bertanya ya Pak. boleh silahkan Mas Zaki. Ya, saya chat aja ya Pak. Boleh boleh boleh, di Zoom atau di WhatsApp? Di Zoom Pak, Di sudah. Zoom ya, oke.
Oke. Oke, sebentar saya baca dulu ya. Mana tadi? Zoom. Oke. Tentang keaslian penulisan. Batasan yang serupa ya. Karena kemungkinan serupa tersebut banyak yang sudah dilakukan. Oke. Terus sumber buku bagaimana menyajikannya agar oke data ya. Oke, baik. Terus apakah perlu melampirkan foto? Oke. Untuk berkunjung ke perpus apakah diizinkan? Oke, baik-baik. Oke, saya coba jawab Mas Mas Zaki ya. Mas Zaki ini pertanyaannya menarik ya berkaitan dengan bab 1 tadi keaslian penulisan. Gini, judul tugas akhir itu kan intinya ada fungsi, lokasi dan pendekatan, betul? Ya, fungsi, lokasi dan pendekatan. Kalau kamu menemukan ada kemiripan di salah satu aja, misalkan di fungsi aja, itu nggak masalah. Misalkan di fungsi aja atau misalkan di pendekatan aja gitu, itu nggak masalah. Atau di lokasi aja itu nggak masalah. Nah, yang akan menjadi masalah itu kalau kamu menemukan di ketiganya, yaitu di fungsi, lokasi, dan pendekatan. Itu karena akan menjadi sesuatu yang mencurigakan. Karena penguji ya, nanti sama penguji ya. Kalau saya yakin, saya percaya sama kalian, saya percaya sama kalian, kalian nggak akan mengambil secara mentah-mentah gitu. Kalian punya ide. Tapi penguji itu kan dia melihat ketika itu aja, ketika ujian aja. Nah, biasanya kalau penguji melihat ada kemiripan di ketiganya itu akan kemudian menanyakan, loh, apa bedanya Mas? Yang dengan judul ini kok sama, lokasinya juga sama. Kemudian pendekatannya juga sama. Lalu bedanya di mana? Biasanya terus gitu kan. Nah, saya sarankan ganti, jangan sampai ada gitu. Ganti eh, fungsinya misalnya ya, dirubah pendekatannya gitu. Lokasinya sama nggak apa-apa. Lokasi sama itu paling aman gitu. Karena lokasi nggak selalu apa namanya ya. Karena lokasi sama tidak selalu kemudian kalian meniru gitu. Tapi kalau fungsi sama, pendekatan sama, dua hal ini sama ya. Meskipun di lokasi yang berbeda itu pun juga udah kadang-kadang penguji menanyakan gitu. Ini fungsi sama, pendekatan sama, cuman lokasinya aja yang beda. Ini juga ya, itu ya. Jangan sampai ketiganya ya. Dua aja ya, dua tadi persamaan di fungsi dan pendekatan itu juga udah mencurigakan kalau sama penguji biasanya. Tapi kalau kalau apa eh, hanya fungsi aja sama, hanya pendekatan aja sama itu nggak masalah. Ya, jadi Mas Zaki mungkin itu coba eh, cari kalau ternyata udah ada ya di modifikasi sedikit, misalnya fungsinya dirubah, pendekatannya dirubah, lokasinya dirubah gitu. Jadi jangan sampai persis banget gitu ya. Eh, itu terus kalau yang sumber buku, ya cara mensitasi sumber buku ada caranya. Pertama nanti teman-teman harus dari penulisnya dulu, penulisnya siapa, tahun berapa, judulnya apa. Eh, di Microsoft Word atau di software penulisan itu ada cara untuk mensitasi gitu. Jadi ada otomatis namanya pakai eh saya kok lupa ya namanya. Pakai ini loh. Software citasi namanya sebentar. Ada yang bisa bantu saya mungkin saya lupa Dan namanya. delay gitu ya Pak? Ah iya betul betul. Nah itu Mendeley. Jadi di Microsoft Word itu ada namanya Mendeley. Nah itu tahu tadi Mas Zaki. Nah Mendeley itu dia akan menyimpan apa istilahnya? Dia itu kan based on internet ya Mendeley itu ya.
mensitasinya berdasarkan dari internet, sumber-sumber dari internet, buku, jurnal dan sebagainya. Dia akan otomatis langsung modifikasi cara mensitasinya. Nah, kalau pertanyaannya dalam cara mensitasikannya, ikuti aja cara mensitasi yang sudah diberikan. Misalkan kalau buku itu berarti penulisnya kalau ada lebih dari satu caranya gimana, kalau ada lebih dari tiga caranya gimana, diikuti, ada panduannya, terus ada tahunnya, ada judulnya. Nah, itu juga dituliskan. Kalau foto itu foto mungkin bila berkaitan dengan misalnya diagram, tapi kalau foto cover buku nggak perlu ya, karena itu tidak tidak terkait cara mensitasi, itu tidak perlu ada foto, tapi yang penting nanti di daftar pustaka, nah itu muncul. Jadi semua sumber yang kamu tuliskan di penulisan itu harus muncul di daftar pustaka ya. Tadi kelewatan belum saya bahas. Jadi namanya daftar pustaka itu nanti akan muncul 3 sumber, yaitu sumber buku, sumber jurnal, dan sumber website. Itu harus teman-teman munculkan semuanya. Jadi sumber buku kamu tulisin semuanya apa aja yang kamu pakai, sumber jurnal kamu pakai semua, tulisin semua, dan juga sumber website. Websitenya linknya apa, diakses kapan, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa gitu ya. Itu semua. Nanti coba saya buka contohnya kalau ada nanti. Uh, Coba ntar ya, saya coba carikan contohnya. Daftar pustaka. Terus, nah ini ada nih. Coba saya share screen lagi ya. Coba sebentar, sedikit lagi. Habis ini lanjut ke TA. Eh, Misalnya ini. Misalnya ini coba ya. Kita lihat. Oh, ini belum dibagi-bagi ya. Ya, intinya gini. Nanti di daftar pustaka itu akan jadi 3 jenis. Sumber buku, sumber jurnal, dan sumber website. Ini kamu tinggal bagi-bagi aja. Ini sumber internet kayaknya belum ada ya. Ini sumber buku dan jurnal aja nih kayaknya. Coba contoh yang lain ada nggak ya? Nah ini ya, misalkan gini ya. Jadi ini sumber bukunya ini ya, daftar pustakanya. Kemudian sumber jurnal ini gitu ya. Ini ada panduannya ya teman-teman ya. Menulis daftar pustaka itu ada caranya, nama penulis, tahun, judul, terus penerbit, terus lokasi gitu ya. Ada, tinggal browsing aja teman-teman, gampang, banyak. Nah, ini yang mau saya contohin di data pustaka membaginya seperti ini. Internet diakses tanggal 1 Februari tahun 2022 jam sekian gitu. Nah, ini webnya ini juga lengkap ya. HTTPS ini kalau saya klik itu bisa merujuk ke sumber yang dituliskan. Nah, maksudnya valid sumber internet itu seperti ini. Jadi bisa dibuka lagi, bisa ditinjau kembali gitu. Gitu. Terus tadi pertanyaan yang berikutnya ya. Terakhir yang ketiga, tadi Mas Zaki tadi bertanya tentang berkunjung ke perpus kampus lain. Bagaimana proses izinnya? Nah, ini caranya kalau menurut saya, kalau ada kartu anggota yang harus dibuat, buatlah dulu. Kalau ada biaya, biasanya nggak lebih dari 10.000. Atau seingat saya dulu, saya pernah bikin kartu perpustakaan di Atma Jaya itu 10.000 gitu ya. Supaya bisa membaca di tempat gitu ya. Supaya nanti bisa meminjam buku juga, bisa juga meminjam buku bawa pulang misalkan gitu. Tapi saya biasanya membaca di tempat sudah menyenangkan sih. Membaca di tempat di sana yang kemudian buka laptop tuh udah senang banget, udah bisa buka
laptop, pakai charger, udah duduk di situ lama sampai seharian gitu. Ya, biasanya nggak boleh difoto biasanya buku-buku yang ada di perpustakaan tuh nggak boleh difoto. Tapi kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Kalau saya dulu kan cari cara bagaimana supaya yang penting bisa saya foto dulu ya. Yang penting bisa saya cari kumpulkan literaturnya baru kemudian saya olah di penulisan. Jadi nggak langsung nulis di perpustakaan. Jadi di perpustakaan cari literaturnya dulu, di foto ya, sembunyi-sembunyi gimana lah caranya lah ya. Ya nggak masalah. Kalau dulu saya seperti itu kan. Kalau sekarang nggak tahu apakah lebih ketat, saya kurang tahu. Tapi eh, bisa dicoba ya. Perpustakaan di kan jurusan arsitektur di Jogja banyak ya. UGM, UII, UI terlalu di atas. Tapi kalau UGM, Atmajaya, kemudian UKDW itu dekat banget kan sama kampus UTY gitu. Gitu ya. Atau ke kampus UTY dulu deh, merasakan perpustakaan kampus itu seperti apa sih. Kalau merasa belum puas, kok nggak ada yang menarik ya di perpustakaan UTY, pindah lah, nggak masalah. Ya, silahkan sekalian jalan-jalan gitu ya. Kan kesibukan kalian sepertinya sudah tidak terlalu banyak ya mata kuliahnya ya, kan banyak liburnya kan. Banyak liburnya malah justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif gitu. Gitu, Mas Zaki ya, semoga bisa membantu menjawab pertanyaan yang dibingungkan gitu. Mungkin ada lagi, kalau dari teman-teman yang lain gimana? Silahkan. Oke, nggak ada ya sepertinya. Saya harapkan nanti kalau ada yang dibingungkan, ada yang ingin tanyakan, bisa langsung ke WhatsApp grup PKTA ya, atau chat langsung ke saya, boleh silahkan, nggak masalah. Saya bantu sebisanya ya, semampu saya, sepemahaman saya. Saya perbolehkan juga kalian kalau seandainya mau diskusi dengan dosen yang lain, silahkan, boleh banget ya, nggak masalah. Karena saya juga menyadari keterbatasan saya ya, nggak bisa selalu apa namanya memberikan bimbingan ya, gitu ya. Teman-teman ya, intinya semangatnya dijaga, semoga semoga apa lanjut terus, nggak perlu ada yang mundur-mundur gitu. Oke, gitu teman-teman. Lanjut ke TA ya. Ke teman-teman TA yang ada di grup siapa aja nih? Ada Saya ada, Pak. Ya, Pak. Mas Sobri, oh siapa lagi nih? Mas Saya, Pak. Mas Akmal, oke. Oke ya, tahap 1 ya. Sepertinya semua tahap 1 ya. Mahasiswa TA ya. Kalau itu ini mungkin saya tampilkan ini ya. Saya tampilkan untuk kriteria penilaian dulu. Jadi biar tahu apa sih yang harus dibuat gitu ya untuk teman-teman TA. Jadi teman-teman TA itu kalau menurut saya lebih mudah ya, karena tahap menulisnya sudah selesai. Masuk ke tahap menggambar yang sebenarnya sangat dikuasai sekali oleh teman-teman mahasiswa. Uh, bentar. Sudah pernah saya share sih di WhatsApp grup, nanti teman-teman bisa cari lagi. Nggak masalah, ini saya buka aja. Nah ini ya, udah muncul belum ya? Udah, Pak. Oke, udah muncul ya. Oke, kalau teman-teman TA tuh menurut saya lebih mudah. Kenapa? Karena tahap menulisnya sudah selesai, artinya sebenarnya sudah paham apa yang mau dikerjakan, apa yang mau digambar. Tinggal memvisualkan aja. Jadi proses memvisualkan dari apa yang ditulis. Kemarin kan membuat konsep, ya tinggal merencanakan kembali. Sebenarnya lebih mudah. Maka biasanya teman-teman TA itu lebih banyak yang saya lepas. Saya lepas ya karena dulu saya juga begitu ya. Waktu kuliah lebih banyak dipantau ketika menulis gitu. Karena menulis itu tahapan yang belum pernah atau jarang dikerjakan oleh mahasiswa, udah gitu ini tahapan krusial gitu. Karena untuk jadi panduan dalam menggambar berikutnya. Maka waktu sudah masuk studio, saya dulu juga masuk studio sama bedanya kalau saya dulu
tahap 1, kalian nyebutnya ini kan TA tahap 1, TA tahap 2 ya. Kalau dulu saya TA tahap 1 namanya transformasi desain, tahap 2 namanya finalisasi desain. Tahap transformasi desain kalau saya dulu masih pakai sketsa, belum pakai digital. Sketsa, ya bikin sketsa-sketsanya. Besok kalau ada waktu saya share deh seperti apa tugas akhir saya. Disuruh bikin 3 alternatif. Jadi alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 semuanya pakai sketsa. Eh, yang pada intinya nanti di waktu ujian menceritakan alternatif mana yang dipilih. Udah gitu. Terus kemudian di tahap finalisasi desain memilih alternatif terpilih untuk dikembangkan gambar kerjanya. Gambar DED, gambar utilitas dan sebagainya. Nah, itu kalau saya dulu seperti itu. Masuk studio juga sama, ke studio tugas akhir, apa membawa peralatan sendiri ya, laptop sendiri dan sebagainya gitu. Kalau di UTY juga sepertinya sama, membawa peralatan sendiri, ada jadwalnya ya, betul Mas Sobri, Mas Iya, masuk Pak. studio ya, betul ya. Hari apa Mas Iya Pak, Sobri ada masuk, jadwal. Mas Agni? Kalau kalau aku hari Senin, Rabu, Jumat. Oke, Sama saya juga Pak, sama ya. Senin Rabu Nah, Jumat. oke, itu diikuti aja, nggak masalah. Yang penting ikuti panduan di studio. Kalau harus presensi ya presensi itu diikuti. Nanti kalau misalkan perlu asistensi dengan dosen yang tercatat ya nanti kita atur aja kalian butuhnya berapa minimal gitu. 5 atau berapa, ada nggak? 5, Pak. Iya, Sama. minimal 5 Ya Pak. udah ya. Ini nanti juga bisa dianggap asistensi, silahkan. Nanti intinya saya tidak mau mempersulit ya. Silahkan teman-teman yang mau maju-majulah terus, saya apa namanya, semangati untuk maju terus. Itu intinya ini. Intinya adalah kalau mau maju kalian harus mempersiapkan pertama untuk kelayakan dulu. Karena nanti akan dilihat oleh penguji ya, oleh penguji dan oleh pembimbing. Biasanya sih yang bermasalah tuh oleh penguji. Kalau sama saya biasanya kalau selama ini terpenuhi 12 gambar, 12 produk atau 12 konten ini ada, udah selesai gitu. Belum ngomongin apa namanya kualitas ya. Yang penting ada aja udah saya berikan maju gitu. Tapi kadang-kadang penguji itu selain konten kualitas, selain konten kuantitas 12, tapi juga kadang-kadang kualitas dilihat. Gambarnya blur apa enggak, bisa kebaca apa enggak tulisannya, itu dimensinya ada atau enggak, itu kadang-kadang terus jadi masalah. Nah, maka eh, usahakan jangan sampai ada yang kosong. Apalagi misalkan namanya tidak sesuai. Di sini kan tertulis pengantar gitu kan. Ya udah tulis aja pengantar, latar belakang dan permasalahan. Jangan gunakan kata-kata yang lain supaya penguji tidak mencari gara-gara ya. Kadang-kadang itu seperti masalah judul itu jadi masalah apa, jadi sesuatu yang masalah gitu. Kok beda judulnya jadi dianggap nggak ada gitu. Misalkan ada tulis di sini aksonometri struktur apa ya? Aksonometri bangunan dan utilitas. Namanya kok dibuat jadi isometri loh, kan jadi nggak ada tuh, itu jadi masalah. Intinya itu teman-teman ikuti nama penamaan di sini. Kalau di sini dibilang pengantar, konsep tematik. Seandainya di sini ada 12 produk ya minimal 12 produk ini harus ada gitu. Kalau saran saya buatlah checklist. Jadi kalau sudah ada di checklist, dicentang gitu. Kalau yang belum ada dikejar ya, karena ini seingat saya TA itu lebih cepat ya daripada yang lain, saya lupa. Yang lain itu 7 minggu kayaknya, yang PK apa yang TA itu cuma 6 minggu apa ya. Jadi Iya, waktunya Pak. betul ya, betul ya. Nah Yang minggu ketujuhnya apa? udah, Ujian. nah itulah jadi waktunya itu lebih cepat. Maka ayo dikejar aja ya secepat mungkin. Karena sudah sebenarnya kalian yang lebih paham dengan judul kalian, betul? Kalian yang sudah tahu apa yang mau dibuat, fungsinya kalian yang paham kemarin merencanakan apa. Saya sebenarnya kalau ditanya judulnya masing-masing ya, yang TA ini aku juga nggak hafal loh. Jadi sebenarnya kalian yang lebih tahu ya. Kemarin tuh mau desain apa, udah saya intinya saya nggak akan ngerecokin mahasiswa mendesain ya. Saya nggak akan seperti dosen di studio itu loh yang harus ngecekin denahnya udah benar atau belum,
ini sirkulasinya ada benar. Enggak. Saya berikan kemandirian kepada mahasiswa bimbinganku karena saya sudah percaya teman-teman udah lulus studio, udah melewati studio, ini tahap akhir tuh teman-teman tinggal merefleksikan apa yang udah pernah dipelajari sebelumnya gitu. Nggak mungkin lah saya ngurusin desain wong nanti waktu diuji sama penguji bakal banyak koreksian gitu kan, masa diuji sama penguji dan pembimbing kan nggak enak ya, udah diuji sama penguji aja. Udah saya percayakan masalah desain itu semua dinilai sama penguji. Jadi usahakan nih besok ketika maju kelayakan TA tahap 1, apapun koreksi dari penguji, baik penguji 1 maupun penguji 2, silahkan diikuti gitu. Silahkan diterima aja ya. Silahkan kalau minta suruh dirubah ya rubah gitu. Misalkan suruh nambah nambah. Intinya ikuti apa yang dikatakan penguji. Nggak usah terlalu mencari pembenaran gitu. Karena mereka yang memberi nilai ya. Jangan lupa ya. Nilai mereka itu menentukan kamu akan dapat nilai apa gitu. Gitu. Terus kemudian ini kan baru kelayakan ya. Kelayakan ada 2 kali, tahap 1 dan tahap 2 masing-masing ada. Nanti kemudian yang produk yang harus dipersiapkan juga waktu ujian. Nah, ini ada produk eh, produk yang berupa misalnya ini nih. Zoning, konsep, situasi, site plan, denah, tampak, potongan bangunan. Potongan bangunannya kayaknya 2 ya. Potongannya potongannya 2, tampaknya 4, potongan kawasan 2, aksonometri struktur dan konstruksi, aksonometri utilitas, ya ini diikuti aja. Jadi di eksterior, belum diminta interior ya, kalau saran saya buat aja eksterior dan interior gitu. Terus jangan lupa juga penilaian-penilaian yang ada di sini, kayak misalkan estetika, teknis, pendekatan, ini kalian masukkan ya di dalam pembahasan di produk-produk konsep ya. Jadi intinya nanti teman-teman perlu buat kayak semacam diagram pengaplikasian pendekatan itu di mana aja, parameter yang dipakai apa aja. Misalkan nih, misalkan Mas Sobri pendekatannya apa ya? Saya lupa. Sustainable, Pak. Nah, misalkan arsitektur sustainable itu menurut teori yang ditemukan sama Mas Sobri di bab 2 di penulisan PKTA atau ACP itu ada tiga prinsip. Nah, 3 prinsip itu terus Mas Sobri angkat ke pengaplikasiannya di mana aja. Apakah misalkan reuse, recycle, reduce misalkan gitu ya. Nah, itu di mana aja gitu. Jadi jangan sampai PKTA yang udah kalian tulis atau ACP yang kalian tulis itu tidak dimunculkan lagi. Itu harus dimunculkan lagi. Intinya itu kitab suci kalian yang sudah kalian buat dibaca-baca lagi. Itu ya. Nah, oke, nek Mas Akmal itu kemarin judulnya apa ya? Uh, Mas Akmal. Nearly zero energy, vertical Zero housing. energi. Oh, zero energi ya. Bentar, saya lupa ya. Saya waktu itu PKT sama Pak Arif itu, Pak. Tapi TA-nya sekarang diganti jadi ke Bapak lagi. Oh, oke. Jadi belum belum Ah, saya kirim sih Pak filenya PKTA. Saya kirimnya lewat boleh. mana ya, Pak? Ya, boleh WhatsApp atau? dikirim. Ya, oh di WhatsApp, kirim ke WhatsApp ya. Boleh ya. Oh ya, Nearly zero energy building ya. Fungsinya apa? vertical housing. Oh, vertical housingnya kalau secara spesifik apa nih? Apartemen, rusunawa, apa Iya, apartemen, lebih ke apartemen apartemen. ya? Apartemen ya. Oke. Ya, nanti intinya adalah memvisualkan konsep yang sudah dibuat di bab 4 dan bab 5 menjadi lebih detail, mengaplikasikan parameternya. Parameternya pendekatannya apa? Biophilic design. Biofilik, arsitektur biofilik. Nah, misalkan Saya kirim biofilik. ya, Pak, Ya, boleh, filenya. boleh. Nanti ada di tinjauan pustaka tuh ada berapa parameternya gitu kan. Nanti diikuti, dimunculkan lagi, bikin semacam diagram pengaplikasiannya gitu ya. Itu. Iya, Pak. Oke, intinya tadi yang kriteria yang saya tampilkan tadi, konten-konten dan produknya jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Itu ya teman-teman TA ya.
Kalau Iya. masalah desain saya percayakan semuanya ke kalian. Kalian sudah istilahnya sudah mandiri desain lah menurut saya. Nggak ada yang perlu dipertanyakan. Semua udah pasti bisa mendesain. Kreativitasnya apalagi sudah nggak perlu saya pertanyakan. Udah pasti bisa semua. Hanya yang saya minta jangan sampai lepas ya dari konsep yang udah kalian buat dari PKTA itu. Jadi harus ada kesinambungan. Jadi kalau di PKTA kalian ngomongin tentang pendekatannya sustainable ya gunakan gitu. Jangan berubah lagi. Jadi harus konsisten dengan apa yang udah ditulis sebelumnya gitu. Karena pasti ya penguji ya, apalagi penguji 2 ya. Besok kan kalau TA tahap 1 nih ada penguji tambahan nih, penguji 2. Penguji 2 tuh pasti akan bertanya kembali kembali ke awal lagi, sedikit membahas tentang PKTA pasti ya. Jadi dipersiapkan buat jaga-jaga pertanyaannya itu kenapa mau memilih pendekatan itu, kenapa sih kok fungsinya harus apartemen gitu misalnya ya. Tadi Mas Sobri tadi fungsinya apa Mas? Fungsinya Mas Sobri? Community center, Pak. Community center. Nah, kenapa sih harus community center? Komunitasnya apa? Berapa jumlahnya penggunanya gitu kan? Itu harus harus apa namanya? Konsisten gitu. Program ruang juga ini pasti ya bakal dibahas habis-habisan di tahap 1. Program ruang, jumlah pengguna, aktivitas, dan sebagainya. Maka harus dipersiapkan dengan baik ya data-datanya. Kalau seandainya nih ada perubahan program ruang dari yang sebelumnya udah dibuat ya, di PKTA udah dibuat, ternyata di tahap 1 ada perubahan. Nggak apa-apa, tapi kamu harus mention kenapa kok dirubah, alasannya apa. Misalnya, oh ternyata setelah dihitung nggak cukup, oh ternyata setelah dihitung nggak sesuai standar misalnya, itu kamu mentionkan perubahan itu, jangan jangan terkesan menutupi ya. Nah, perbedaannya kalau tugas akhir itu perubahan yang kalian lakukan harus disampaikan. Misalkan ada perubahan parameter dari pendekatan yang digunakan, pendekatan masih sama, misalkan sustainable, misalkan masih sama biofilik, tapi yang sebelumnya parameter yang digunakan di konsep ditulis di PKTA itu cuma 3, tapi di tahap 1 kamu jadi ada 5. Nah, itu jangan kamu tutup-tutupin, kamu ceritakan kenapa yang awalnya 3 jadi 5. Oh, ternyata pengaplikasiannya belum menyeluruh kemarin di bab di PKTA. Jadi kamu seakan mengakui bahwa memang perlu ada perbaikan. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah ragu kalau seandainya ada yang perlu dirubah, rubahlah. Tapi kamu harus ceritakan, harus tunjukkan perubahannya di mana, alasannya apa. Gitu. Paham ya, Mas Mas yang TA ya, Iya, Pak. mendesain ya. Iya, Karena Pak. kadang-kadang memang mendesain itu nggak terpikirkan sebelumnya. Yang awalnya nggak pakai atap dak ya misalnya ya, gubannya ya. Ternyata setelah didesain lagi, dianalisis lagi kan, misalnya oh harus pakai atap nih, ya nggak apa-apa, boleh berubah. Yang perlu kamu tunjukkan adalah proses perubahannya itu. Kenapa yang awalnya nggak pakai atap, sekarang perlu pakai atap. Masalah apa yang diselesaikan gitu. Ya, jangan ditutup-tutupi. Karena kebanyakan mahasiswa itu yang udah masuk tahap 1, karena ada perubahan, jadi nggak diceritakan gitu. Nah, malah jadi sesuatu yang nanti penguji bertanya-tanya, loh kenapa gitu. Nah, itu kok nggak kamu ceritakan. Nah, itu ya. Jadi saya harapkan kamu jujur aja ya, karena kalau ada perubahan ceritakan. Misalkan perubahan site itu juga pernah nih, perubahan ukuran site yang awalnya di PKTA ukuran site-nya itu cuma berapa ya 7.000 gitu. Tapi kemudian setelah dimasukkan program ruang yang sudah direvisi tadi nggak cukup site-nya misalnya. Terus akhirnya perubahan ukuran site diperbesar. Nah itu perlu diceritakan itu perluasan site ya misalnya gitu ya teman-teman ya boleh ya. Jadi Iya, Pak. nanti mungkin di setiap minggunya akan saya coba buka pengumpulan progres ya di Classroom. Silahkan dikumpulkan progresnya. Jadi nggak harus yang udah selesai. Progres itu kan proses yang sudah dikerjakan. Apa yang sedang kalian kerjakan, kumpulin aja. Nggak harus yang udah selesai. Itu ya. Eh, nanti juga cek lagi tanggal-tanggal yang penting ya. Pengumpulan-pengumpulan itu kapan supaya jangan sampai terlewat ya. Gitu teman-teman TA. Ya, Iya, Pak. Iya, Pak. oke. Saya harap teman-teman apa namanya semangat ya teman-teman TA ya. Karena mungkin kalau udah masuk fase TA itu udah
banyak lowongnya lagi nih, banyak apa namanya ya, banyak waktu luangnya lagi. Jangan terlena dengan waktu yang sangat singkat, jadi segera dikejar. Tugas ini cuma tugas akhir ya, besok waktu udah lulus masih banyak masalah lagi yang lain gitu. Gak usah terlalu pusing dengan tugas akhir gitu. Ya gitu aja ya teman-teman, mungkin ya udah Oh ya terlalu Pak, malam kalau ini juga. itunya Gimana formatnya gimana? A3 kan ya Pak ya? Oh, untuk produk-produk tadi ya, Ya, produk-produk gambar tadi ya. Oh betul, A3 ya, A3 landscape kalau nggak salah ya. oh ya Iya, Pak. Pak. Ya gitu ya. Oke. Itu aja sih mungkin teman-teman. TA ada yang mau tanyakan nggak? Belum Udah ya? kayaknya sih Pak. Nanti sambil Ah, jalan ya. Ya intinya tetap iya Pak. semangat. Ayo teman-teman pasti bisa selesaikan sesuai waktu ya, sesuai target yang diminta gitu. Ya, semoga teman-teman semua ya PKTA, CPTA ini mendapatkan hasil yang baik, bisa selesai tepat waktu, nggak usah mundur-mundur ya. Semua bisa selesai sesuai dengan keinginan, mendapatkan nilai yang baik ya. Saya tutup deh untuk sesi asistensi diskusi malam ini ya. Besok coba saya buka kesempatan lagi diskusi dengan Zoom atau dengan cara yang lain mungkin ya. Kalau saya tuh kosongnya hari Rabu, nggak ngajar. Jadi kalau mungkin seandainya mau ketemu saya di hari Rabu mungkin bisa. Tapi ya nggak tahu sih teman-teman ada kuliah atau enggak. Tapi kalau Zoom pasti bisa ya malam ya karena kosong. Tapi ya mungkin nanti Zoom saya buka nggak cuma di hari Sabtu, mungkin di hari Selasa, mungkin di hari yang lain juga gitu. Mungkin itu aja teman-teman ya. Untuk sesi ini saya tutup. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, mari.